Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeningsi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi saya tentang model celupan atau immerset. Yang pertama, pengertian model celupan atau immerset, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Model celupan atau immerset adalah model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan semua kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran immerset adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa dalam memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, mereka juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut dan ada kesatuannya. Yang ke B, karakter pembelajaran terpadu tipe immerset. Pembelajaran terpadu tipe immerset merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya. Pembelajaran immerset ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Yang ke C, kegunaan pembelajaran immerset, yaitu di mana model ini digunakan dengan menyaring dari seluruh isi kurikulum dengan menggunakan suatu cara pandang tertentu. Misalnya, seseorang memadukan semua data dari berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran, kemudian diminatinya dalam suatu ide. Model immerset digunakan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Artinya di sini model ini digunakan ketika dalam pembelajaran yang sedang berlangsung membutuhkan model pembelajaran yang memadukan kebutuhan para siswa atau mahasiswa berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sendiri. Yang ke D, prinsip pembelajaran terpadu tipe immerset. Ada 4 prinsip yang ada dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, prinsip penggalingan tema. Dalam penggalingan tema, hendaknya memperhatikan beberapa persyaratan. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya di sini ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Harus disesuai dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Dan hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar dan mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran, yaitu pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menetapkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya di sini nih, guru harus mampu menetapkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi sendiri di samping bentuk evaluasi lainnya. Guru perlu mengajak siswa
untuk mengevaluasi pencapaian belajar berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan. Yang keempat, prinsip reaksi, yaitu dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena di situ guru dituntut agar mampu merencanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Yang langkah-langkah model pembelajaran terpadu. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe Immerset ini mengikuti tiap-tiap tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan di sini terdiri dari yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Dan yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, tahap pelaksanaan. Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi: yang pertama, guru hendaknya tidak menjadi aktor tunggal. Yang kedua, yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab individu. Dan yang keempat, kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerja pada adanya kerjasama kelompok. Dan yang keempat, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya, hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam 2 bentuk. Yang pertama, peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahan atas perilaku yang diinginkan. Dan yang kedua, mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah mengikat baik setahap atau 2 tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antar penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.